Perkenalkan, nama saya Senita Putri Astuti. Saya dari kelas LI 10 dan di sini saya akan menjelaskan tentang analisis Chuck E. Cheese saya. Lalu, apakah itu Chuck E. Cheese? Chuck E. Cheese merupakan perusahaan entertainment yang dulu mempunyai restoran cepat saji asal Amerika. Chuck E. Cheese menampilkan banyak permainan lucu seperti game arcade, wahana, animatronik, untuk menghibur para pengunjungnya sembari menunggu pesanan mereka datang. Chuck E. Cheese menjadi tempat tujuan untuk merayakan ulang tahun para anak-anak karena memiliki maskot ikonik yaitu tikus. Konsep Chuck E. Cheese sendiri muncul dari gagasan Nolan Bushnell yang merasa bahwa restoran lain sangatlah membosankan. Kemudian untuk kondisi rise and fall dari Chuck E. Cheese sendiri, Chuck E. Cheese mengalami kondisi rise pada saat restoran pertamanya dibuka pada tahun 1977 di California, di mana restoran tersebut menampung lebih dari 400 tamu. Kemudian mereka juga mempunyai game arcade dan penukaran koin beserta hadiahnya. Lalu mereka juga membuka banyak sekali cabang di Amerika. Kemudian untuk fall-nya sendiri, karena disebabkan oleh pembatalan kontrak waralaba dan juga pandemi COVID-19. Kemudian saya akan menjelaskan tentang 9 blok BMC dari Chuck E. Cheese tersebut. Untuk customer segmennya, Chuck E. Cheese berfokus pada anak-anak, namun pada awalnya Chuck E. Cheese ditunjukkan kepada orang dewasa karena maskot yang mereka miliki, akan tetapi mereka berpikir kembali dan menjadikan anak-anak sebagai customer segmennya. Kemudian untuk value proposition-nya, saat pelanggan menunggu pizza mereka, mereka akan bermain game arcade. Selain itu, gedung Chuck E. Cheese juga bisa muat sekitar 400 lebih tamu, dan hal ini berarti Chuck E. Cheese memiliki gedung yang lebih besar jika dibandingkan dengan restoran pizza pada umumnya. Kemudian untuk customer retention-nya, Chuck E. Cheese memberikan token gratis untuk bermain game di setiap pembelian pizza mereka, dan untuk channelnya, mereka punya investor. Untuk key partnersnya, mereka punya chef dan karyawan, kemudian pembeli franchise, namun pada saat kondisi rise tersebut, dibatalkan kontrak oleh sang pembeli franchise-nya. Kemudian ada supplier bahan baku, dan untuk key resource-nya terdapat cycle, dan untuk key resource-nya terdapat cycle, yaitu gedung Chuck E. Cheese yang bisa memuat 400 lebih tamu, kemudian intelektual, ada merek dagang Chuck E. Cheese, dan yang terakhir ada human, yaitu para karyawan. Kemudian untuk key activities-nya sendiri terdapat produksi dan juga penghibur pelanggan. Kemudian untuk cost structure-nya sendiri, terdapat biaya produksi, biaya untuk gedung Chuck E. Cheese dan dekorasinya, biaya kostum dan properti, kemudian biaya pelengkapan game arcade, dan gaji karyawan. Untuk revenue stream-nya sendiri mendapat dari penjualan pizza dan juga games, karena games menyumbang 40 hingga 50% dari keuntungan Chuck E. Cheese, dan para pelanggan rata-rata menghabiskan uangnya untuk permainan. Kemudian saya akan menjelaskan tentang BMC 9 blok dalam kondisi fall-nya. Yang pertama, customer segmennya pada saat kondisi fall, yaitu segala kalangan. Karena banyaknya kalangan dewasa yang mengunjungi Chuck E. Cheese karena ingin mengingat masa kecil mereka. Kemudian untuk customer segmennya sendiri, terdapat karakter atau maskot menjadi lebih dekat dengan pelanggan, seperti para tikus yang melakukan foto bersama pelanggan. Kemudian mempunyai akun sosial media untuk membuktikan bahwa pizza yang diproduksi bukan hasil dari daur ulang. Kemudian untuk value proposition-nya sendiri, Chuck E. Cheese menjadi tempat untuk bernostalgia, dan juga memiliki varian pizza baru, yaitu pizza bebas gluten. Kemudian untuk care partnernya ada chef dan juga karyawan. Selain itu juga ada supplier bahan baku. Untuk key resource-nya, saya kalau terdapat ratusan gedung Chuck E. Cheese yang baru dan juga intelektual, yaitu merek dagang Chuck E. Cheese, kemudian human para karyawan. Kemudian untuk key activities-nya sendiri, Chuck E. Cheese mempunyai konsep baru, yaitu lantai dansa interaktif, perubahan menu, dan pergantian token koin emas ikonik ke kartu digital. Kemudian ada produksi, ada menghibur pelanggan, dan makeover karakter.
Kemudian untuk channelnya sendiri, Chuck E. Cheese mempunyai investor, dan untuk cost structure-nya sendiri, terdapat biaya untuk konsep baru, biaya produksi, biaya makeover karakter, dan revenue stream-nya didapatkan dari penjualan pizza. Kemudian saya akan menjelaskan tentang strength and weakness dari Chuck E. Cheese pada saat kondisi fall. Untuk strength-nya sendiri, kehadiran game online menyebabkan ketertarikan secara terus-menerus untuk berkunjung. Yang kedua, mengutamakan keselamatan anak-anak saat mereka berkunjung. Dan yang terakhir, melayani keluarga dan anak-anak yang datang dengan hiburan dan permainan arcade untuk memastikan orang-orang dapat terhibur saat menyantap makanan mereka. Kemudian untuk weakness-nya sendiri, yang pertama, lingkungan yang dimiliki oleh Chuck E. Cheese ini kurang cocok sebagai tempat makan atau restoran. Sebaliknya, Chuck E. Cheese ini lebih cocok untuk tempat hiburan dan juga bermain. Kemudian yang kedua, terdapat memiliki pangsa pasar yang rendah karena merek dagang yang dibatasi. Dan yang terakhir, mengutamakan permainan dibanding memperbaiki mutu dari produk pizza Chuck E. Cheese. Kemudian, saya akan menjelaskan tentang pattern atau pola bisnis yang dipakai oleh Chuck E. Cheese tersebut. Chuck E. Cheese menggunakan pola bisnis long tail, di mana merupakan pola bisnis yang berfokus dengan membuat niche market menjadi target utama. Pada pattern long tail ini, perusahaan akan memilih untuk menjual barang yang sulit ditemukan dalam jumlah yang sedikit, namun pasti banyak peminatnya. Chuck E. Cheese menawarkan makanan cepat saji berupa pizza yang memiliki keunikan dalam konsepnya. Chuck E. Cheese menawarkan permainan arcade bagi para pelanggannya saat mereka menunggu makanan datang. Saya akan menjelaskan tentang bisnis model environment-nya. Yang pertama terdapat market forces, yaitu ada market issues, di mana dalam kondisi rise-nya terdapat pendatang baru yang meniru konsep Chuck E. Cheese, namun dengan tampilan yang jauh lebih baik. Kemudian dalam kondisi fall, terdapat pandangan masyarakat di mana Chuck E. Cheese dinilai mendaur ulang pizza mereka, dan hal ini terjadi karena terdapat konten video yang diunggah oleh seorang YouTuber yang akhirnya mengakibatkan video tersebut tembus jutaan penonton dan mengakibatkan masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap Chuck E. Cheese. Kemudian untuk market segmennya sendiri, pada saat kondisi rise, pelanggan dari Chuck E. Cheese adalah anak-anak, dan pada saat kondisi fall, Chuck E. Cheese mempunyai pelanggan dari beberapa kalangan, seperti anak-anak, bahkan orang dewasa yang datang untuk bernostalgia. Kemudian untuk needs and demand-nya sendiri, dalam kondisi rise ataupun fall, Chuck E. Cheese seharusnya lebih berhati-hati dalam memilih partnership dan juga memperhitungkan jumlah toko yang akan dibuka. Daripada membuka toko dengan jumlah yang banyak dalam waktu yang singkat, lebih baik Chuck E. Cheese memperbaiki mutu dari produknya. Selain itu, Chuck E. Cheese juga dapat mengikuti tren teknologi karena pada zaman sekarang anak-anak maupun orang dewasa lebih menyukai game online. Kemudian untuk switching cost-nya, pada saat kondisi rise, Chuck E. Cheese seharusnya bisa menambahkan beberapa karakter dan membuat karakter tersebut bebas berekspresi seperti yang dilakukan oleh kompetitornya, yaitu Sobeys. Kemudian dalam kondisi fall, Chuck E. Cheese harusnya menambah mutu produknya agar tidak kalah dengan kompetitornya seperti Pizza Hut. Untuk revenue attractiveness, pada saat kondisi rise maupun fall, maskot ikonik Chuck E. Cheese sangat digemari oleh anak-anak. Kemudian untuk industry forces-nya sendiri, ada kompetitor, di mana pada saat kondisi rise, dalam hal kompetitor, Chuck E. Cheese memiliki banyak kompetitor, di antaranya Pizza Hut dan juga McDonald's. Kemudian untuk dalam kondisi fall-nya, kompetitornya adalah Sobeys. Kemudian ada new entrants, di mana memiliki pesaing baru, yaitu Sobeys Pizza atau penirunya. Kemudian ada substitute product and service, yang membuktikan bahwa fakta di lapangan tentang banyaknya restoran pizza dengan rasa yang lebih enak jika dibandingkan dengan Chuck E. Cheese sendiri. Kemudian untuk supplier and others value chain, Chuck E. Cheese memiliki supplier bahan baku yang bagus dalam kondisi rise maupun fall. Selain itu, Chuck E. Cheese memiliki ciri khas yang membuat masyarakat mengunjunginya. Kemudian untuk stakeholder-nya, pada saat kondisi rise, melihat dari video YouTube yang
menjadi studi case saya. Pada saat kondisi rise, Chuck E. Cheese berhasil menjadi waralaba, namun terdapat pembeli waralaba yang membatalkan kontrak tersebut, sehingga mengakibatkan Chuck E. Cheese merugi besar. Kemudian dalam kondisi fallnya, Chuck E. Cheese juga berhasil menjadi waralaba, yang artinya kepemilikannya tidak hanya milik Chuck E. Cheese Entertainment. Kemudian ada K-Trends, di mana terdapat teknologi trend. Pada saat kondisi rise, Chuck E. Cheese menyatu dengan teknologi yang ada karena belum terlalu berkembangnya game online. Kemudian untuk fall-nya sendiri, pada saat kondisi fall, Chuck E. Cheese kurang menyatu dengan teknologi yang ada karena Chuck E. Cheese lebih terkesan ketinggalan zaman dan kuno, dan anak-anak pada zaman itu lebih menyukai game online. Kemudian untuk regulatory trends-nya, beberapa peraturan pemerintah yang bisa mempengaruhi perencanaan bisnis model sebuah usaha, seperti harus memiliki surat izin terlebih dahulu. Kemudian untuk societal and cultural trend-nya sendiri, pada saat rise, berdasarkan video YouTube yang telah diberikan, Chuck E. Cheese telah berdiri lama dan didukung oleh gaya hidup masyarakat yang belum terlalu menyukai game online. Dan pada saat kondisi fall, gaya hidup masyarakat tidak mendukung permainan yang disajikan oleh Chuck E. Cheese karena terkesan kuno, dan anak-anak lebih tertarik dengan game online, didukung oleh pandemi COVID-19 yang menyebabkan Chuck E. Cheese tidak mau menambahkan layanan berupa take away atau take out. Kemudian untuk socio-economic trends, pada saat kondisi rise, keadaan sosial sangat mendukung pada saat itu, namun keadaan ekonomi internal perusahaan tidak mendukung karena seorang pembeli membatalkan kontrak sehingga menyebabkan kerugian bagi Chuck E. Cheese sendiri. Kemudian untuk fall-nya, pada saat Chuck E. Cheese mengalami kondisi fall, keadaan sosial tidak mendukung juga karena terdapat isu di mana Chuck E. Cheese mendaur ulang pizzanya dan juga pandemi COVID-19 yang berdampak buruk pada ekonomi. Yang terakhir, terdapat macroeconomic forces. Yang pertama ada global market condition. Pada saat kondisi fall, adanya pandemi COVID-19 menyebabkan terjadinya kemunduran ekonomi dan inflasi di beberapa negara. Hal ini juga berdampak pada Chuck E. Cheese. Kemudian ada capital market, ada pada saat kondisi rise, Chuck E. Cheese dimiliki oleh Chuck E. sendiri, dan juga fall kepemilikan CIC di bawah CIC Entertainment. Untuk commodities and research, rise-nya saat itu masyarakat menyukainya sehingga bisa diartikan Chuck E. Cheese bertahan. Namun pada saat kondisi fall bisa diartikan dalam masyarakat tidak menyukainya karena beberapa faktor seperti game yang tidak modern dan video seorang YouTuber serta pandemi COVID-19, sehingga bisa diartikan Chuck E. Cheese mengalami kebangkrutan. Kemudian untuk economic infrastrukturnya sendiri, pada saat kondisi rise maupun fall, Chuck E. Cheese memiliki gedung yang bagus dan strategi. Yang pertama terdapat customer job dan produk atau jasa. Chuck E. Cheese mempunyai customer job, yaitu keinginan untuk makan makanan cepat saji dan juga hiburan keluarga. Chuck E. Cheese menawarkan produk dan jasa berupa pizza, card game, mascot, dan permainan anak kecil. Kemudian untuk pain dan pain relievers-nya sendiri, Chuck E. Cheese mempunyai beberapa gains, yaitu kebersihan restoran yang tidak terjaga, pizza yang terlalu banyak berminyaknya, dan permainan yang terlalu tidak modern, kebersihan area bermain yang tidak terjaga, serta rumor yang beredar di sosial media bahwa pizza dari Chuck E. Cheese terbuat dari pizza daur ulang. Chuck E. Cheese menyiapkan tambahan menu pizza yang lebih sehat untuk pain relievers dari pizza yang terlalu berminyak. Sebagian besar pizza Chuck E. Cheese dibuat sesuai permintaan atau pesanan dari pelanggannya, sehingga menjadi pain relievers dari rumor pizza daur ulang. Dalam pains dan pain relievers terdapat 3 kondisi tidak fit. Pertama, kebersihan tempat makan atau restoran yang tidak terjaga. Dan dalam beberapa kasus, pelanggan menyebutkan bahwa restoran Chuck E. Cheese berbau menyengat. Dalam kondisi ini, Chuck E. Cheese tidak memiliki pain reliever sehingga menyebabkan kondisi antara value proposition canvas pada bagian ini tidak terlalu fit. Kedua, Chuck E. Cheese memiliki points, yaitu permainannya kurang modern dan dianggap kuno, sehingga banyak pelanggan yang meninggalkan Chuck E. Cheese karena hal tersebut.
Untuk mengatasi hal ini, Chuck E. Cheese mempunyai point relievers, yaitu mengganti koin dengan kartu dan menghilangkan permainan lama dengan permainan yang lebih baru. Namun, kedua hal ini ternyata tidak menjadi solusi bagi para pelanggan. Bahkan beberapa pelanggan sedikit kecewa karena dengan mengganti koin ke kartu, maka tiket dan hadiah yang didapatkan akan masuk ke kartu dan terasa tidak menyenangkan. Yang ketiga, kebersihan tempat bermain yang tidak terjaga membuat sebagian besar pelanggan kecewa karena banyaknya debu dan dalam beberapa kasus para anak-anak muntah pada tabung mainan. Dalam hal ini, Chuck E. Cheese tidak memiliki pain reliever sehingga menyebabkan kondisinya tidak fit. Yang ketiga, terdapat gains dan juga gains creator. Dalam hal ini, gains dan juga gains creator dapat disimpulkan bahwa Chuck E. Cheese dalam kondisi fit karena memiliki gain creators, yaitu sebagai tempat untuk merayakan ulang tahun anak-anak, dengan gains memiliki banyak permainan anak-anak dan membuat memori masa kecil terulang kembali. Kemudian terdapat penjelasan mengapa Chuck E. Cheese mengalami fall atau rise. Untuk rise-nya sendiri, Chuck E. Cheese mengalami kondisi rise karena banyaknya permainan anak-anak dan arcade game yang membuat Chuck E. Cheese menjadi restoran cepat saji yang unik. Dan dalam kondisi fall-nya, Chuck E. Cheese mengalami kejatuhan saat permainan Chuck E. Cheese dianggap kuno dan mulai ditinggal masyarakat. Kemudian terdapat rumor bahwa pizza dari Chuck E. Cheese terbuat dari pizza daur ulang dan tidak higienis yang diunggah oleh seorang YouTuber. Selain itu, adanya pandemik pada tahun 2020 semakin membuat Chuck E. Cheese jatuh. Dan selanjutnya saya akan memaparkan solusi kepada Chuck E. Cheese. Yang pertama, Chuck E. Cheese seharusnya menempatkan 1 hingga 3 orang karyawannya sebagai petugas kebersihan pada tempat makan dan tempat bermain. Jika Chuck E. Cheese merasa kekurangan karyawan, maka Chuck E. Cheese bisa menambahkan atau merekrut 1 hingga 3 karyawan baru sebagai petugas kebersihan pada tempat makan dan tempat bermain. Jika Chuck E. Cheese mengubah permainan lama ke permainan baru, seharusnya Chuck E. Cheese menambahkan permainan yang kompetitif, sehingga para orang dewasa yang menunggu anak-anak mereka atau datang hanya sekedar untuk mengingat masa lalu mereka juga dapat menikmatinya. Yang terakhir, Chuck E. Cheese dapat menambahkan varian yang lebih banyak pada menu pizzanya dan menjadikan 1 hingga 2 menu sebagai best seller atau special menu. Pelajaran yang saya dapat dari study class yang telah diberikan, yaitu dapat disimpulkan bahwa dengan kita membuka banyak toko tanpa memperhitungkan di berbagai faktor akan berakibat fatal. Saat kita membangun sebuah bisnis, maka kita harus memiliki value di dalamnya. Seperti pada kasus si Izzy ini, yang memiliki value unik dalam bisnisnya, yaitu dengan menambahkan game pada restoran mereka. Namun, value tersebut justru menjadi salah satu faktor kegagalan Chuck E. Cheese dalam mempertahankan bisnis mereka di tengah perkembangan teknologi yang sedemikian pesat. Tentu generasi muda lebih tertarik dengan adanya permainan games. Oleh karena itu, saat kita membangun bisnis, kita juga harus mengerti tren teknologi yang sedang terjadi. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.